Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Hadratal kurama wal afadil, ingkang sangat kula mulyakaken para jamaah Masjid Al-Maghfirah, sedaya pengurus lan ingkang hadir, alhamdulillah wonten Ahad atau minggu keempat dari bulan Januari, kula saged sowan malih dumateng ngarsa panjenengan untuk mengkaji bersama. Kalau bulan kemarin sampun mengkaji tentang tata cara salat, yang kula kali panjenengan sampun sami semerep letak perbedaan di antara beberapa mazhab. Sakmenika adalah tentang kesunahan di dalam menata shaf. Dados menata shaf niku sunnah. Artosipun andaikan nanti dari aturan niki tidak dijalankan secara sempurna, salatnya sah tetapi kurang sempurna pahalanya. Dados enten beberapa cara yang ten mriko Nabi sampun mengatur, sahabat juga menjalankan. Pertama, kalau ada dua orang, satu imam, satu makmum, itu bagaimana kedudukannya? Ten mriki enten dua riwayat. Riwayat pertama, makmum dan imam berdiri sejajar. Niku wonten. Dados niki enten hadis riwayat Imam Ahmad dan Bukhari juga wonten. Jadi kata sahabat Ibnu Abbas, ketika beliau sholat malam bersama dengan Nabi, beliau niku awalnya berada di belakang Nabi. Lalu Nabi menariknya, kemudian berdiri sejajar dan beliau sholat. Sehingga kemudian lurus. Nah, makanya nek panjenengan nate melihat mungkin dari jamaah luar, niku datang mereka sholat berjamaah berdiri sejajar. Niku dalil niki. Dalil yang digunakan adalah ketika sahabat Ibnu Abbas diposisikan berdiri sejajar berada di dekat Nabi. Nabi ruku, Ibnu Abbas ruku, Nabi berdiri, sahabat Ibnu Abbas berdiri. Sekali lagi, enten saudara-saudara kita yang sholatnya berjamaah seperti itu, angsal-angsal mawon. Enten dalil, enten riwayatnya. Cuma bagi kita niki yang kadang belum tahu, niku boten semerep nek niku berjamaah. Kenapa? Karena dikira sholat biasa. Karena boten semerep. Ini imamnya yang sebelah mana? Bagi awam, bagi orang yang awam. Tapi bagi yang semerep, niki imamnya pasti yang sebelah kiri. Karena makmum niku memang dianjurkan berada di sebelah kanan imam. Niki sekali lagi hadisnya sama, kejadiannya berbeda. Yang berlaku di masyarakat kita di dalam mazhab Syafi'i, niku hadis yang niki. Sama Ibnu Abbas niku pernah sholat malam bersama dengan Nabi. Lalu Nabi niku menarik Ibnu Abbas berdiri sejajar dengan Rasulullah. Tapi ten hadis niki Ibnu Abbas mundur seketik. Ibnu Abbas mundur sedikit. Sampai selesai sholat Nabi tanglet. Ibnu Abbas, kamu kenapa? Namanya Abdullah. Wahai Abdullah, kenapa kamu mundur? Ibnu Abbas dawuh, boten enten piantun tidak ada seorang yang layak sejajar dengan panjenengan. Lan niku Nabi mendel. Nabi diam, Nabi tidak menyalahkan. Artosipun sekali lagi niki dua tata cara niki sama-sama benar. Terus ada yang beranggapan yang kedua niku sebagai bentuk ta'addub. Kulo kali panjenengan di depan kita niku imam sholat,
Maka yang namanya imam dengan makmum posisinya berbeda. Terus niki sekali lagi soal khilafiyah, kejadiannya sama, sahabatnya sama, yang satu kejadian Nabi, Nabi sama-sama Nabi memposisikan sejajar, tetapi ketika di satu kesempatan yang lain Ibnu Abbas mundur, Nabi tidak menyalahkan. Dan bagi kita sekali lagi, bagi kita yang di Indonesia niki lebih banyak yang tidak belajar, karena lebih banyak tidak belajar, niku semerep. Kalau yang lebih di depan niku imamnya. Terus sekali lagi boten perlu debat, boten perlu khilafiyah, sebab selama dalilnya berbeda, kesimpulannya pasti berbeda. Kok sami tegang niki napa niki, Pak? Boten nggih, boten napa-napa nggih. Kemudian berikutnya, terus pundi ketika makmumnya lebih dari satu, makmumnya dua, niki semacam membentuk formasi. Nah, niki formasi niki koyok main bal-balan Piala Dunia mawon. Formasi niku kalau makmumnya dua, maka makmum niki mundur ataukah imam niku maju. Sekira makmum niku dua berdiri sejajar di belakang, sehingga kemudian ketika sujud niku memang betul-betul berada di belakang imam. Niki masih sama dengan sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas niki ketika beliau sholat berada di sebelah kirinya Nabi, mengambil posisi di sebelah kiri, niku kali Nabi dituntun. Ketika Nabi menuntun saking belakangnya mekaten, dipegang, lalu oleh Nabi diarahkan ke sebelah kanannya. Setelah diarahkan ke sebelah kanannya, kemudian enten sahabat lain namanya Jabbar, sahabat Jabbar bin Sokher niki ketika kemudian berdiri di sebelah kiri Nabi, lalu kemudian Nabi memegang kedua tangan beliau untuk diletakkan di belakang masing-masing, sehingga kemudian imamnya meniko berdiri di depan kedua makmum meniko. Terus bukan formasi separuh-separuh boten, tetapi memang kedua-duanya diposisikan berdiri sejajar di belakang imam. Terus ketika kulo kali panjenengan makmum sing awale wau separuh, misalnya niki sedang dalam kondisi imam makmum niku separuh, lalu ada lagi yang datang, niku makmum yang di depan niku mundur. Makmum niku mundur, atau nek umpami niku redi mepet, imamnya yang maju. Imamnya yang maju mencari ke posisi tengah di antara kedua orang niki. Cuma tata cara maju niki di dalam mazhab Syafi'i wonten. Tata cara majunya niku pelan-pelan. Satu langkah, diam dulu, satu langkah, lalu kemudian bisa sempurna. Kulo nate bermakmum di sebuah masjid, ketika kulo makmum di belakang niku, kulo makmum di belakangnya, separuh ngeten. Kemudian ada makmum baru yang datang. Niki imam ini langsung cak-cek niki. Langsung melangkah, langsung berada di depan. Terus kalau di dalam mazhab Syafi'i ini ku enten aturan tidak boleh melakukan gerakan lebih dari 3 kali secara terus menerus. Terus maju ini pelan-pelan menawi mazhab Syafi'i. Menawi di luar mazhab Syafi'i ini ku langsung sat-set ngoten niku. Langsung maju, langsung ke depan sing sekirane tidak menunggu waktu. Sekali lagi niki yang kemudian terkait dengan tata cara pengaturan shaf, baik itu saat kita di rumah, baik saat kita berada di masjid. Tapi nek ten mriki aman nggih, ten mriki niki begitu enten imamnya maju nggih pun di belakang niki biasanya ketika kita sholat niku reti akhir nggih. Misalnya zuhur, kita datang ke masjid jam 1, kita sholat piyambaan, enten tiyang sing kajengi makmum niku biasanya kita menggunakan tata cara ini ketika sholat di luar sholat utama.
ketika ten terminal, ketika di masjid yang di situ banyak orang yang berlalu lalang, di masjidnya mall, niku carane mekaten. Kemudian terus pundi ketika berkumpul misalnya di dalam keluarga, perempuan dengan laki-laki, perempuan dengan keluarga. Niki ten hadis Bukhari wonten, ten hadis Muslim wonten, Nabi nate rawuh ke rumahnya sahabat Anas. Jadi sahabat Anas niki sahabat yang paling banyak menemani Rasulullah karena memang menjadi pembantu Nabi ini. Suatu ketika niki di luar waktu sholat niki, kira-kira pagi nih, kira-kira jam duha nih, Nabi rawuh ke rumahnya sahabat Anas, lalu Nabi ngajak monggo sholat berjamaah. Kemudian Nabi meletakkan sahabat Anas dan anak yatim, tidak disebut oleh sahabat Anas niku sinten, berada di belakang Anas, berada sejajar dengan Anas kados wau niku. Sementara yang di belakangnya adalah ibunya sahabat Anas, yakni Ummu Sulaim, berada di belakang kalau perempuan. Meskipun niku mahram dengan sahabat Anas niku kan mahram, tetapi tetap posisinya berada di belakangnya. Mantuni salat, Nabi niku tilem. Tilem niku di atas, semacam di atas napa nggih, di atas coroten mriki kan enten dipan atau enten ranjang tidur, tapi bukan di kamar. Berada di kamar tamu Rasulullah sare, Pak. Saat itu kondisi Madinah cuaca agak panas. Nabi niku sare terus berkeringat. Keringatnya Nabi niku dredes. Kali Ummu Sulaim, keringatnya Nabi niku diwadahi, Pak. Diwadahi, lalu kata Ummu Sulaim, ternyata keringatnya Rasulullah niku harum, Pak. Dijadikan minyak wangi kali Ummu Sulaim, kali ibunya sahabat Anas niki. Nek kula kali panjenengan nggih jangan coba-coba, Pak. Semakin kumringet nggih semakin boten karuan niku. Niku bedanya nggih. Bedanya genetik sosok seorang nabi dengan yang tidak. Aku kecuali nek kula kali panjenengan nggih ndamel niku napa namine menggunakan pewangi nggih. Cara riyen tasik nom-noman niku nggih ndamel parfum. Kalau istri kita, Pak, istri panjenengan niki tasik nom napa sampun sepuh niku bisa dilihat dari roll on-nya niku. Kalau masih pakai Rexona berarti tasik nom niku, Pak. Tapi kalau sudah pakai Remason berarti sampun anu, Pak, napa niki sampun wayahe serinten dokter lah ngoten. Gitu. Terus sekali lagi niku terkait dengan Rasulullah ketika beliau sholat di rumah sahabat Anas niki kali Imam Bukhari, kata Imam Bukhari, hadisnya sahabat Anas ini di samping tentang ada dalil pengaturan shaf laki-laki dan perempuan, sholat sunnah niku boleh berjamaah. Misalnya nggih anak-anak kita yang sekolah, lalu di sekolah niku enten sholat duha berjamaah, niku kenging. Atau panjenengan sholat tahajud berjamaah juga boleh. Atau enten Mekah niki hampir sampun 4 atau 5 tahun niki setelah taraweh niku malamnya sekitar malam jam 1 jam 2 ten Mekah niku enten sholat qiyamul lail niku juga berjamaah. Terus sholat berjamaah niku enten di beberapa ibadah sunnah yang sunnah berjamaah. Misalnya hari raya. Hari raya niku ibadah sunnah yang dianjurkan berjamaah. Sholat gerhana. Gerhana niku sholat sunnah dianjurkan berjamaah. Tapi enten beberapa sholat sunnah yang dianjurkan sendiri-sendiri. Sholat sunnah rawatib niku dianjurkan sendiri-sendiri. Sholat tahajud niku dianjurkan sendiri-sendiri. Sholat duha dianjurkan piyambak-piyambak.
Tapi andaikan dilakukan berjamaah kados ten hadis niki niku angsal-angsal mawon nggih, sesekali, tetapi jangan terus-menerus. Jangan lebih banyak nggih. Lebih banyak yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Kados ten niki Nabi lebih sering sholat duha piyambak. Tetapi Nabi sesekali mengajarkan sholat duha niku berjamaah boten masalah. Terus pundi dengan perempuan? Nah niki sami. Soal sesama perempuan, niki ketika hadis berkaitan dengan sesama perempuan, Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah, ketika beliau menjadi imam di antara para perempuan, niku berdiri di tengah-tengah sesama perempuan. Niki sami. Dalam pemahaman sebagian ulama, posisi berdiri niku sejajar niku Pak. Terus nek panjenengan ningali di antara sesama perempuan, kok ngadeke imam kali makmum niku berdiri sejajar di antara perempuan, niku pemahaman dari sebagian ulama dari riwayat Sayyidah Aisyah niki berdiri di tengah-tengah mereka, niku berdiri sejajar. Tetapi di dalam mazhab Syafi'i tetap yang namanya imam meskipun perempuan dan itu berada di tengah-tengah mereka tetap lebih maju. Tetap lebih maju di dalam pemahaman kita. Kenapa? Sebab yang berkait dengan masalah ngeten niki, riwayat itu yang sampai kepada kita niki riwayat verbal, riwayat dawuh, riwayat percakapan. Andaikan riyen niku enten sing nyuting, Pak. Oh ini Siti Aisyah ada pas tidak ada yang maju Siti Aisyah, niku sah-sah saja hari ini kita menerimanya. Cuma kan riyen mboten enten syutingan riyen. Dulu belum ada handycam, riyen dereng enten sahabat sing ngerekam nggih. Dulu belum ada CCTV masjid dereng wonten, dados nggih niku sah-sah saja ketika terjadi perbedaan dan tidak bisa mengklaim paling benar. Wong padha-padha boten ningali kok. Padha-padha napa namine sama-sama dari ulama niku menerima ini perkiraannya lurus semua. Perkiraannya lebih maju sedikit. Terus kados niku wau akan terjadi perbedaan sehingga kula kali panjenengan saling memaklumi, menerima pendapat satu dengan yang lain. Niki tentang keutamaan shaf nggih. Dan hadis niki Nabi dawuh lau ta'lamun ma fis shafil muqaddam, andaikan orang-orang itu tahu keutamaan fadilah shaf yang paling depan, maka mereka akan mengundi, akan meminta gantian berada di depan. Cuma keranten kita tidak tahu, di akhirnya wong maju niku dipersilahkan. Kemudian dan hadis riwayat An-Nasa'i yang lain Nabi dawuh innallaha malaikatahu yusalluna 'alas sufufil mutaqaddimah. Allah dan malaikatnya akan memberi rahmat, akan memberikan ampunan, memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang sholatnya berada di shaf terdepan. Begitu depan penuh, kemudian di belakangnya. Dari mana di posisi belakang niku memenuhi dulu, niki juga terjadi beda pendapat. Ada yang mengatakan sama seperti ketika posisi imam di belakangnya ada dua. Terus begitu ada makmum datang, makmum yang datang niki lurus berada di belakang imam, Pak. Lalu makmum kedua di sebelah kanannya, makmum berikutnya di sebelah kiri, terus sampai memenuhi niku. Terus sekali lagi niku terkait dengan pengaturan shaf. Ketika cuma ngapunten niki ketinggalan supe boten kula tulis. Kalau ada makmum satu, Pak. Makmum satu niku masuk nggih, berada di belakang terus pun penuh. Dia sholat sendirian di shaf. Menurut mazhab Syafi'i tetap sah. Tetap sah. Enten mazhab yang lain niku mengatakan tarik orang di depannya. Tarik orang di depannya untuk kemudian
berdiri bersama dengan dia di belakang 2 orang. Nah, cuma ilmu ngeten niki kan tidak semua tahu, Pak. Ketika panjenengan sing semerep setunggal terus makmumi ditarik, rodok kasar digeret bisa. Akhirnya gak siyo sholat, Pak. Nopo? Ngejak gegeran ta, paling ngoten, kranten mboten semerep. Nek semerep mboten masalah. Nggih. Terus ketika di depan niku sampun penuh, lalu panjenengan sholat di belakang, tidak perlu menarik, panjenengan di belakang andaikan sholat sendirian, hukumnya tetap sah. Pancen enten nek panjenengan di beberapa masjid, lalu panjenengan enten tempelan shaf niku tentang aturan membuat shaf. Kalau ada orang sholat sendiri di belakang makmum, niku dicentang merah, Pak. Ini tidak sah. Niku hanya mengambil satu hadis. Sebab ternyata enten hadis lain yang menyatakan tetap sah. Tetap sebutan masalah. Kemudian niki terkait dengan ketika shaf niku tidak ada kain penghalang antara laki-laki dan perempuan. Ketika tidak ada kain penghalang laki-laki dan perempuan, dan hadis niki Nabi dawuh, khairu sufufir rijal awwaluha. Shaf yang paling utama bagi laki-laki adalah shaf yang paling depan. Shaf sing boten sae dari kalangan laki-laki yang paling belakang. Sebaliknya, shaf perempuan sing paling buruk yang paling depan, yang paling sae paling belakang. Niku nek boten enten tirainya. Nek kados ten mriki enten tirai, niku tidak berlaku yang semacam niki. Kenapa? Ginun sewu kula kali panjenengan, Pak. Ketika sholat lalu kemudian enten arah dekat dengan perempuan, niku terus terang nek tiang jaler kathah lebih khusyuknya, Pak. Nggih napa boten, Pak? Oh, berarti enten koncone, Pak. Kula kinten niki kula tok nggih ternyata nggih. Napa? Nggih sesama laki-laki niku jangan membuka rahasia secara belak-belakan ngoten mawon. Cuma feeling ataupun alarm niku kalau sholat lalu tidak ada penghalang dengan perempuan niku sing namini setan berbisiknya mengganggunya niku lebih parah daripada ketika duduk di bandara berada di sebelahnya. Ketika duduk dengan perempuan boten masalah ternyata. Tapi giliran sholat, Pak, denyut jantung niku benten. Ya mungkin niku setane niku cek pingin ibadah kula kali panjenengan niki terganggu lalu sama-sama enten syahwat, akhirnya mengganggunya niku lebih tinggi. Tapi sekali lagi begitu enten sekat, enten ruang pemisah. Coro tiang sak niki namine partisi. Ada partisinya, ada yang memisahkan, maka kemudian boten masalah perempuan berada di shaf terdepan. Kemudian tos pundi tentang aturan rapat shaf. Aturan rapat shaf. Shaf rapat. Sing leres niku rapat napa rapat, Pak? Nek rapat niku kan kados di pertemuan rapat ngoten niku. Gini ki di antara termasuk kalimat yang satu makna memiliki, yang satu kata memiliki beberapa makna. Atau dalam bahasa lain ada perbedaan di antara Jawa dengan Madura ngoten niku. Di bahasa Jawa disambi niku dicicipi, Pak. Tapi kalau Madura disambih niku dibawa pulang. Nah, makanya nek panjenengan pas unjung-unjung riatin, tamu panjenengan orang Madura dipakai bahasa Indonesia. Mari dimakan, mari dicicipi. Nek panjenengan dawuh kepada saudara orang Madura, monggo disambi, monggo disambi. Yang Madura bingung, Pak. Iki dikongkon gawa mulih niki. Sebab disambi niku bawa pulang, Pak. Di akhirnya monggo disambi, monggo disambi. Kita plese dibekto, Pak. Jangan salahkan, jenengan yang nyuruh niku kan. Nah, cuma kan niku satu bahasa yang berbeda makna. Enten malih nggih makna antara Jawa dengan Madura niku cekel, Pak. Cekel niku kalau di dalam bahasa Jawa dipegang. Kalau di Madura cekel niku cekik, Pak. Nggih.
Nah, pas enten tiang nyembelih kambing, nggih. Sing nyekel niku Madura, cekel. Kali wong Madura ya dicekik niku kambing ini. Niku nggih ketika terjadi beda bahasa nggih, pegang ngoten, Pak. Jangan dicekel. Dikira anu, Pak, napa namanya? Dikira bahasa Madura. Nah, kita membahas rapat ten mriki niku maksudnya tidak renggang, maksudnya niku tidak longgar, nggih. Tapi rapat, nggih, meskipun bahasa Indonesianya rapat. Niki Nabi memerintah ketika sebelum sholat, aqimus sufuf, tegakkan shaf kalian, wahazu bainal manakib, luruskan pundak kalian. Terus ukuran lurus niku ten mriki sampun sae enten ngeten niki untuk kemudian meluruskan shaf bahu diluruskan, wasuddul khalal. Kalau di depannya cukup untuk satu orang silahkan masuk. Celah agar diisi, kata Nabi. Walinu biaidikum, lemaskan tangan kalian kalau ada yang menggapai tangan kalian untuk maju ke depan. Nabi ketika memerintah sholat niku agar tangan kita lemas. Lemas niku maksudnya setunggali narik, setunggali nahan. Akhirnya buatan sia sholat tapi tarik tambang gitu niki Pak. Tarik-tarian. Terus begitu ada yang menarik, kita gapai niku, lalu kemudian maju ke depannya. Wala tazaru furujatin lisyaiton, jangan beri celah di antara ruang renggang itu untuk setan. Maksudnya niku enten gangguan yang mengganggu terhadap kekhusyukan. Kemudian dari hadis niki, riwayat niki, kata sahabat Anas, wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibi. Kami para sahabat, kata sahabat Anas, ketika kami mengatur shaf, melurunkan shaf, kami rapatkan. Bahasa beliau yulziku, bahu kami menempel, kaki kami menempel. Niki yang dijadikan dalil oleh sebagian saudara kita, nek sholat niku nempel Pak. Sampai ada yang menginjak kakinya. Niku sekali lagi, biasa saudara-saudara kita sing ngamalaken mekaten niki, letterlek niku literalis nih, menggunakan pemahaman sesuai dengan teks hadisnya. Sesuai dengan teks hadisnya nempel, berarti nempel sedoyo. Miturut ulama ahli hadis kita, kata-kata menempel niku bukan hakikat menempel sampai menginjak. Maksudnya niku sebagai kata-kata kiasan saking rapatnya. Saking rapatnya niku seperti dibahasakan menempel. Kalau kali panjenengan kan ngertos ini bahasa Indonesia niku, demikian pula bahasa Arab, enten istilah metafora. Metafora niku sebuah unsur kata, ketika diucapkan niku memang ada gambaran yang lebih. Sami ketika panjenengan riyen napa namine, ketika panjenengan bahasa cintanya kita kepada istri niku kan, wajahmu seperti rembulan, ngoten niku kan bahasa kiasan. Boten terus koyok rembulan betul kan boten. Nggih anehnya perempuan yang kita puji seperti itu nggih kok seneng ngoten. Nggih kok seneng dengan artosnya pun nggih bahasa-bahasa kiasan. Ya, demikian halnya kata Imam Ibnu Hajar, yang dimaksud menempel itu adalah rapat. Rapat boten enten celah untuk dimasuki oleh satu orang. Mangke penjelasannya mangke kula. Terus sekali lagi kula kali panjenengan, dalil niki satu dalil tapi cara memahaminya terjadi perbedaan. Lalu ngeten kata niki ulama Mesir nggih, ulama Al-Azhar, kebetulan luar biasa niki ulama Al-Azhar niku sama persis dengan kita. Ulama Al-Azhar niku metode fikihnya 4 mazhab Pak. Sama dengan di negeri kita. Kata beliau, Syekh Atiyah namanya,
yang dianjurkan dari hadis niki pertama, shaf lurus. Ukuran lurus niku pundak dengan kaki. Lalu merapatkan jarak sehingga tidak ada celah ruang kosong. Lalu kata beliau mengatakan, bukan berarti makna ilzak. Ilzak niku tadi bahasa Arabnya sahabat Anas. Yang dimaksud ilzak itu bukan berarti menginjak. Sebab kalau sampai menginjak akan mengganggu kekhusukan orang yang tidak terbiasa. Kalau mungkin panjenengan terbiasa silahkan. Kulo nate di sebuah masjid, di Masjid Enggal, niku pancen ngoten sedaya. Pundaknya dingeten, kakinya dingeten nggih. Dalam kondisi seperti itu kita beradaptasi, Pak. Kita mencoba biasa kaki diinjak atau ditempelkan niku dianggap biasa. Tetapi ketika berada di masjid seperti di sini yang tidak terbiasa nggih kula kali panjenengan derek pemahaman bahwa yang dimaksud ilzak itu tidak sampai betul-betul nempel boten. Bukti ini nek panjenengan ten Masjidil Haram nggih ten posisi di belakang imam niku nggih boten sampai ngidak niki boten. Panjenengan datang ke Madinah nggih boten sampai idak-idakan niki nggih boten. Terus sekali lagi niki terkait perbedaan dalam memahami teks, memahami teks hadis, memahami teks riwayat. Tapi nggih niku mawon nek kula riyen tapi Pak saniki pun tobat. Ya napa riyen? Riyen niku ketika rakaat pertama sikil kula diidak nggih. Pada rakaat kedua kula gantian sing ngidak, Pak. Lho rupine nggih ngoten nggih, ketika kakinya dia yang diinjak nggih. Kaya enten usaha napa namine? Giliran kita yang menginjak nggih, rupanya dia agak sedikit ingin menggeser ngoten. Nggih, terus iku lho ten ati. Nggih ngoten niku rasane diidak. Cuma nggih niku riyen niku awal-awal niku. Tapi jangan jenengan coba, balas dendam nggih jangan nggih. Jenengan mengalah dulu. Tapi sekali lagi niki intinya pancen wonten pemahaman seperti itu, tetapi kebanyakan yang kula kali panjenengan temukan yang dimaksud nempel niku nggih adalah bahasa kiasan saking rapetnya. Niki juga terkait dengan posisi kaki, Pak. Bagaimana letak posisi kaki? Niki ulama mazhab terjadi beda pendapat. Miturut mazhab Hanafi, ketika panjenengan berdiri, posisi kaki kiri ke kaki kanan niku terpaut 4 jari. Boten ngantos mekangkang. Nopo mekangkang bahasa Indonesia nih, Pak? Dalam melebar. Kemudian miturut mazhab Syafi'i, ukuran orang sholat kakinya niku ukuran sejengkal. Tapi nggih boten usah ngukur jenengan kali koyok main kelereng, main leker zaman cilik niku nggih pun kados biasane niku. Nggih. Kemudian menurut mazhab Maliki tidak ada ukuran tertentu, tetapi yang terpenting adalah ada shaf yang rapat dan tidak terlalu lebar. Terus sekali lagi hal yang semacam niki, kenapa kula kali panjenengan tidak sampai menginjak ke kaki yang lain? Dikarenakan posisi kaki niku kalau kebanyakan orang Indonesia nggih seukuran sejengkal ngoten niki. Jenengan riyen sejengkal atau kilanane niku ngeten napa ngeten. Kula pas cilik-cilikane niku nggih. Nggih nek wong niku dukur nggih ngeten, Pak. So nek ngeten terlalu panjang. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus niki yang sekali lagi ketika uraian berkaitan dengan shaf. Niki terakhir inggih menika terkait dengan kala wingi ketika terjadi pandemi karena memang tidak boleh, maka tetap kula kali panjenengan misalnya takmir membuat tempat berdiri seseorang supaya menjaga jarak niku tetap
pahala berjamaah dan pahala shofnya tidak berkurang. Sebab ada kondisi uzur. Tidak hanya tan mriki panjenengan sami ningali tan Mekah Madinah saat pandemi, malah tebih-tebih tan Madinah niku jaraknya. Terus sekali lagi dalam kondisi darurat, shaf niku tetap mendapat keutamaan ketika terjadi kerenggangan. Saking kula cekap semanten, monggo menawi wonten pertanyaan baik masalah niki ataupun seputar fikih yang lain, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, mohon pencerahan. Insya Allah bulan depan itu bulan Rajab. Adakah keutamaan amal yang dilakukan pada bulan Rajab, Pak Yai? Demikian sekira saja, Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Senin nggih, Senin nopo Selasa terkait dengan Rajab. Apakah Rajab ini memiliki keutamaan ataukah seperti bulan biasa? Kita tingali ada satu riwayat hadis Nabi pernah berdoa ketika memasuki bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami ketika kami berada di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan hantarkan, pertemukan kami, panjangkan usia kami untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan. Hadis niki kata imam para ulama kita memang dhaif, tetapi dalam rangka doa boten masalah dan boleh untuk diamalkan. Tetes ngeten. Ten Quran, di Quran niku enten kalimat mekaten. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan, hitungan bulan di sisi Allah adalah 12. Sama dengan kalender Masehi 12, cuma berbeda pada hitungan hari, terpaut 10 hari antara sistem hitungan bulan dengan sistem hitungan matahari. Lalu dari 12 bulan niku ada 4 bulan mulia. Nah, ten ayat niki di Quran niki Allah ndak menyebut apa bulan haram niku bulan mulia. Tidak semua makna haram niku maknanya dilarang, Pak. Masjidil Haram niku masjid yang mulia maksudnya. Oh, ini Masjidil Haram gak oleh mlebu haram, mboten ngoten. Masjidil Haram niku masjid yang mulia. Yang mulia. Enten kalimatnya niku enten perbedaan. Nek haram yang makna dilarang niku enten alifi, Pak. Haramun. Itu hukumnya haram. Tapi nek boten enten alifi, hak ro mim niku maknane mulya. Masjidil Haram niku boten enten alifnya. Nah, terus sekali lagi ten Arab niku memang sedikit beda huruf mawon, maknanya sudah berbeda. Kemudian nah niki dijelaskan. Yang dimaksud dengan 4 bulan mulia niku kalian Nabi dijelaskan dalam hadis Bukhari Muslim, 4 bulan yang mulia niku 3 bulan berurut-urut, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, satu lagi Rajab. Berarti Nabi menyebutkan ten bulan-bulan mulia niki salah satunya Rajab. Terus kemuliaan Rajab niku enten dalil hadisnya. Tapi yang berkembang di masyarakat kadang niku hadis yang tidak jelas. Cara mengidentifikasi hadis niki, Pak. Niki cara dokter niku general check up-nya gitu. Nek panjenengan pingin ngecek hadis secara umum, tanda-tandanya hadis niku ada 3. Pertama ada nama sahabat. Niki sinten sahabatnya?
Tidak mungkin sabda Nabi tanpa jalur sahabat, tidak mungkin. Dari Abu Hurairah, dari Aisyah, dari niku pasti niku. Sahabat niku nek cara wartawan reporter pertama niku, Pak. Reporter pertamanya niku Abu Hurairah ataupun sahabat yang lain. Makanya nek panjenengan ngaji hadis pakai terjemah bahasa Inggris niku report ngoten. Abu Hurairah melaporkan. Abu Hurairah reports ngoten. Anu niku redaksinya niku. Karena memang reporter yang pertama kali menerima. Kedua, enten perawi akhir. Rawahul Bukhari, rawahun Nasa'i, rawahu Ahmad. Nek ten Indonesia kita lebih mengenal HR, hadis riwayat. Cuma ten Indonesia niki ada 2 HR yang tidak ditemukan dalam ilmu hadis. Yakni HR Rasuna Said kali HR Muhammad nggih. Niku ten kitab hadis boten enten niku, tapi ten dalan-dalan kathah niku nggih. Niku namanya pahlawan niku, Pak. Nama pahlawan kita. Lalu ada nama kitabnya. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab nopo dan nah, biasanya ketika di bulan Rajab yang beredar niku hadis-hadis boten enten nama sahabatnya. Nabi bersabda, langsung tanda kutip, barang siapa puasa di bulan Ramadan pahalanya begini-begini. Niku sekali lagi, ketika tidak ada nama sahabat dan tidak ada nama perawinya, jangan kita share dulu. Sebab khawatir niku adalah hadis yang tidak jelas. Tapi bukan berarti tidak ada dalil untuk puasa. Niki enten sahabat, enten sahabat namini Mujibah Al-Bahili. Mujibah Al-Bahili niki tanglet. Nabi, tolong ajari kulo tentang poso. Ya sudah, kamu puasa di bulan Sabar, maksudnya Ramadan. Mungkin Nabi, kulo nek bulan Ramadan kulo pun poso. Kapan malih Nabi? Lakukan puasa tiap bulan, yakni puasa bulan purnama, 13, 14, 15. Jenengan tambahi malih Nabi. Lalu Nabi nambahi niki. Berpuasalah di hari-hari yang di bulan-bulan yang mulia. Sum syahrul hurum. Berpuasalah di bulan mulia, berpuasalah di bulan mulia, berpuasalah di bulan mulia. Nah, wow niku kan disebut kalian Nabi kan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, setunggali Rajab. Nah, disinilah kemudian terjadi pendapat menurut ulama yang menganjurkan untuk berpuasa di bulan Rajab. Keranten redaksi Nabi niku 3 kali, niku anjurannya 3 hari dalam 1 bulan Rajab niku. Tapi saketi setunggal monggo boten masalah. Cuma sekali lagi niki soal khilafiyah terkait dengan jumlah dan keutamaan. Nek sing wonten biasane beredar, barang siapa yang berpuasa 1 hari di bulan Rajab dapat 2 surga misalnya, dapat sekian bidadari. Niku sekali lagi miturut para ulama kita adalah hadis yang tidak jelas. Kenapa? Sing poso Ramadan wajib niku lho Pak, ganjarane boten sak monten. Lah niki kok poso sunnah mengalah-ngalahi sing wajib. Terus sekali lagi terkait Rajab niku enten sing terkadang terlalu menihilkan. Rajab tidak ada keutamaan sama sekali. Rajab itu sama seperti bulan yang lain. Niki kebangetan dalam menihilkan Rajab. Enten sing terlalu membesar-besarkan Rajab nggih wonten. Kula kali panjenengan sedengan, kula kali panjenengan tengah-tengah. Tetap bulan Rajab niku ada kemuliaannya dalam hadis Bukhari Muslim. Tetapi kula kali panjenengan dalam kemuliaan Rajab niku tetap ada batas yang namanya ibadah sunnah, tidak ada pahalanya melebihi keutamaan bulan Ramadan. Terus poso nih kita tetap poso, tetapi jangan sampai berlebihan di dalam mengunggul-unggulkan. Cuma nggih keranten niku Pak, keranten kadang kula kali panjenengan niku dapat share-sharean niku pun akhire belayu ten pundi-pundi. Padahal niku wau perawinya siapa tidak jelas, kitabnya dari mana juga tidak jelas. Semanten ugi dengan hoax. Hoax niku kan ngoten. Hoax niku kan beritanya niku bombastis niku.
Bombastis, tidak ada rujukan, tidak ada web resminya lan sak piturutipun. Intine nek panjenengan sing kersa poso monggo ten hadis niki wonten dalile, sing boten kersa nggih boten napa-napa. Sami-sami wonten dasare. Matur nuwun. Monggo menawi tasih wonten. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari uraian Ustaz tadi bisa disimpulkan bahwa kalau soft depan itu sudah penuh, kemudian datang satu jamaah, terus menarik satu yang depannya, yang depan tadi kan berarti lubang Ustaz. Jadi wajib dirapatkan yang itu. Terus ada lagi masalah kalau ini baru komat selesai, jamaah baris depan, ternyata ada satu yang belakang, yang depan tadi mundur Ustaz. Jadi ada lubang, jadi diusahakan yang belakang itu 2 orang, ada yang gitu. Jadi bukan makmum yang terakhir yang narik, tapi yang sudah datang tadi mundur gitu. Nah itu kesimpulannya ya Ustaz. Terus ini lagi, satu lagi Ustaz, yang saya jumpa itu agak melenceng Ustaz. Jumlah shaf dari sholat jenazah. Yang biasa kita temui sholat jenazah itu yang hadir itu pria Ustaz. Ya jumlahnya disarankan ganjil Ustaz. Nah kemudian saya jumpai lagi yang agak repot itu kalau ada jamaah wanita, hitungannya ganjilnya itu bagaimana? Pria ganjil, wanita ganjil, atau semuanya ganjil? Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, leres. Terus terkait pertanyaan pertama, niku memang ketika terjadi satu shaf orang di belakang, niki nek enten harapan ada nanti jamaah yang bergabung, niku aman. Aman niku maksudnya mangke enten konconi ten mriku. Atau ketika menarik lalu dari depan niku mundur, maka yang di depan niki redi anu Pak, apa namanya? Nggih, redi merapat. Tidak kemudian membiarkan ruang kosong. Terus yang kanan redi ke kiri, sing kiri redi ke kanan. Intinya tidak kemudian betul-betul terjadi lobang ngoten. Cuma niku sekali lagi jarang kita temukan nih, jarang kita temukan karena kita di Indonesia niki mengikuti pendapat meskipun niku satu orang di belakang shaf niku tetap sah. Tapi leres wau panjenengan yang panjenengan dawuhkan dengan jamaah yang datang berikutnya niku sampun leres. Kemudian yang ketiga terkait shaf salat jenazah. Dados ngeten. Kalau salat jenazah niki kebetulan slide niki materi pelatihan kula, Pak. Kula ten Surabaya kira-kira sejak 7 tahun yang lalu kula keleresan ditunjuk menjadi instruktur pelatihan perawatan jenazah. Bahasa Indonesianya pemulasaraan. Pemulasaraan niku mulai dari awal ngantos akhir bahasanya pemulasaraan. Terus riyin ten dinas sosial sakniki sampun berpindah ke dinas kesra. Niku kula maringi pelatihan. Mungkin suatu saat materi niki kita kaji, tapi boten kula jadwalkan, boten kula semoyokan. Nopo nek kula semayani wulan ngajeng, kuwatir wulan ngajeng kata sing boten teko. Nopo bahas bab jenazah gak penak. Suku-suku bahas jenazah kan boten penak. Boten kapan-kapan mawon niki. Nek pun rada teger ngoten. Ten mriki ngeten nggih, kata sahabat Malik bin Hubairah, kalau ada jenazah meninggal
Lalu ada beberapa sahabat yang mau sholat, niku kalian Nabi diatur 3 sof. Diatur 3 sof. Niki misale sing derek nyolataken niku tiang songo, tiang sedoso, niku diatur. Imam lalu kemudian sof di belakangnya diatur jadi 3. Nek keleresan kathah nggih boten perlu, Pak. Terus misale tiang sak kampung niku dugi sedaya nggih boten usah niku. Niki maksude nek jumlahnya niku antara kalau sekira bisa diatur 2-2. Di belakangnya imam 2, di belakangnya lagi 2, di belakangnya lagi 2. Niku nek sekali lagi nggih, sof niku kan batasnya 2, Pak. Disebut sof niku kalau ada 2 orang. Kalau ada 2 orang niku saged. Nah, kula nate salat jenazah ten kampung kula. Ten kampung kula niku modene sepuh. Riyen tasik kula enggal-enggal ten Surabaya. Begitu karena rumah duka ke musalla kalih ke makam niku 1 jalur. Terus jenazah niki langsung dikeluarkan langsung ke musalla, Pak. Sing ngeteraken kathah. Begitu nyolat kan cuma 3 orang, Pak. Sing lintune ten ngajengi masjid niku, Pak. Ten ngajengi masjid cangkruan kali. Enten sing sanjang celonone najis macam-macam, Pun. Akhire sing salat niku tiang 3. Pak Mudin putune almarhum kula, Pak. Terus Pak Mudin, karena ini kita 3 orang, ini pas kita jadikan 3 sof. Terus imam putune kula, Pak. Kula meneng mawon. Timbangane nglawan Pak Mudin kualat kula meneng mawon. Kalau cuma 3 orang, Pak, sing nyolati niku cuma 3 orang, nggih boten perlu ngadeg siji-siji, Pak. Lak male koyok sepur-sepuran. Ngoten niku nggih imami di depan, 2 orang niki makmum di belakangnya. Sebab sof niku minimal 2 orang. Nek piyambakan sanes sof niku. Nggih. Terus sekali lagi dalam kondisi seperti itu nggih langsung mawon. Sebab nuwun sewu nggih, biasane nggih. Mangkane Pak, monggo kula kali panjenengan nek enten tanggi wafat, nek enten sederek wafat, kita derek nyolataken. Sebab itu suatu saat yang menggerakkan orang-orang untuk nyolati kita kalau kita yang meninggal. Niku pengaruh niku. Kiai-kiai niku nek meninggal niku sing nyolati rebutan. Sebab para kiai niku selalu menyolatkan kalau ada jenazah. Tapi sebaliknya nek boten nate nyolati jenazah napa malih sama sekali niku nggih. Tiang niku aras-arasen mau tergerak niku, Pak. Niku sekali lagi enten pengaruhnya. Terus pundi ketika dengan perempuan. Perempuan tetap dianjurkan sholat jenazah, Pak. Tetap niku. Terus ketika enten sofnya perempuan tetap dipisah nih, tetap enten jarak ngoten niku. Lalu kemudian tetap hitungannya niku sami kados niku wau. Misalnya kalau dari golongan laki-laki cuma 2 sof, lalu perempuan tetap di belakangnya niku, masuk pada sof berikutnya niku tetap sof ketiga. Terus tetap dihitung niku. Meskipun mungkin jaraknya agak terbelakang, tetapi niki tidak perlu satir nggih. Tidak perlu satir karena sholat jenazah niku boten dangu. Sholat jenazah niku boten sampai ruku, Pak. Sing biasa delok niku kan pas ruku kali sujud niku kan. Terus ketika ada jenazah tidak perlu diparingi satir, sebab niku boten kober kacenging lirik. Sebab situasi tegang di depan dengan jenazah niku pun boten niling sing nafsu ngoten boten niling, Bun. Terus tetap nggih di belakangnya laki-laki, dan kemudian hitungani tetap masuk. Misalnya kalau laki-laki niku cuma ada 2, lalu sof perempuan di belakang niku tetap kehitung 3. Tetap kehitung 3. Rotok boten penak niki isu-isu pun bahas mayit niki. Monggo mungkin ada pertanyaan yang lain. Ustaz. Nggih, monggo. Satu Ustaz. Nggih. Nggih, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama mengenai shaf, Ustaz. Di dalam sholat biasanya kan, misalkan pada waktu di pertengahan sholat itu ada yang keluar dari shaf. Itu sebaiknya kita yang di belakang antara maju ataukah kita mempertahankan kekusukan kita. Itu yang pertama. Biasanya kalau kita maju itu kan nanti akan menghilangkan kekusukan. Yang di depan itu biasanya kalau dia keluar dari shaf itu dibiarkan kosong. Jadi tidak maju, yang lain ya biasa tenang-tenang saja, yang lain ya sholat terus. Itu sebaiknya bagaimana? Terus yang kedua mengenai shaf di luar masjid. Misalkan di lantai 1, di lantai 2, terus di luar itu, apakah keutamaannya sama, Ustaz? Yang di shaf di depan itu, ataukah ada keutamaan yang lain? Itu yang kedua. Yang ketiga mengenai sholat di luar sholat wajib ya. Itu biasanya kalau kita ada sholat ada imam yang sholat di luar sholat wajib itu, apakah kita boleh membentuk imam baru? Jadi ada dua, ini ada sholat terus kita buat sholat lagi. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Pertama terkait ketika kita sedang sholat, lalu ada di depan kita niku jamaah yang mungkin sholatnya batal, sehingga ketika sholatnya batal niku kan otomatis dia keluar, maka tetap di dalam mazhab kita berdasarkan hadis niki tetap dianjurkan untuk wasuddul kholal. Niku celah di depan kita niku ditutup. Tidak harus kita, boleh jadi orang di sebelah kita. Cuma sekali lagi, andaikan tidak ditutup niku tetap sah. Terus misalnya panjenengan merasa terganggu kalau kemudian akan sholat maju ke depan karena dengan gerakan niku, sementara sampun merasa penak dengan tempatnya niku, maka sekali lagi boten masalah. Cuma anjurannya niki ketika enten celah yang kosong, perintah Nabi kita niki untuk mengisi celah niku. Niki biasanya nek pas napa namine nek pas salat niku, salat tarawih. Kadang salat tarawih niku kan ada sekian banyak rakaat, lalu tiba-tiba di beberapa rakaat ada yang mundur, ada yang niku sekali lagi kalau niku keluarnya setelah salam niku kan sekecoh majunya. Tapi kalau keluarnya niku kita sedang dalam kondisi salat gini ku wau, tetap dianjurkan untuk mengisi ke depan. Pun kemudian terus pundi ketika di lantai atas. Di lantai atas ketika niku bagian shaf terdepan, apakah sama fadilah keutamaannya? Terus kita tingali dari napa namanya? Dari hadis menika, terus ten hadis niki nggih, terus ketika shaf pertama niku sampun penuh nggih, niku kan kemudian shaf di belakang berikutnya. Ketika shaf di belakang berikutnya niki sampun penuh, niku kan kemudian mengisi di atas. Nggih. Mengisi di atas yang kemudian atau di luar area utama yang masih lurus niku tetap sami. Nggih. Tetap sami dengan keutamaan shaf seperti di bawah. Sebab memang ketika sampun penuh berarti kemudian di atas, kemudian berjalan ke belakang niku tetap fadilahnya tetap sami, tetap sami tentang keutamaan berada di depan meskipun di lantai atas. Kemudian terus pundi dengan shaf di luar masjid.
soft di luar masjid. Niki kalau di masjid dengan di luar masjid niku beda aturan. Kalau di masjid meskipun tidak ada tangga boten masalah. Terus di Masjidil Haram niku kan, di Masjidil Haram niku yang ada di depan, kadang tangganya kan di belakang. Nek masjid boten masalah. Sing bermasalah niku selain masjid. Selain masjid niku, kalau ada jemaah di lantai atas, niku harus ada yang namanya ruang makmum niki bisa menuju ke arah imam tanpa mundur. Makanya beberapa musola di Surabaya niku yang tangganya di belakang, tangga musola niku di belakang, niku banyak dipermasalahkan. Akhirnya nopo? Akhirnya enten beberapa musola nek panjenengan semerep di beberapa musola gang niku di depannya niki enten tangga nih. Enten tangga meskipun secara fungsi niku tidak digunakan, tetapi sebagai syarat kalau makmum yang ada di atas niku bisa turun datang ke arah imam. Cuma niku terlalu berbelit-belit nih, perdebatannya terlalu berbelit-belit. Nek kulo derek Yai Miftah. Yai Miftah niki beliau berpendapat musola itu tetap hukumnya sama seperti masjid di dalam masalah urusan shaf. Meskipun soal i'tikaf boten saged, soal salat tahiyat boten saged, tetapi untuk niki sebab nek tangga niku di depan niku kan secara arsitektur kan boten anu napa namine pemandangan ini kan boten sekecok. Tapi sekali lagi niki memang terjadi perdebatan di antara beberapa kalangan soal loteng atau tingkat berjamaah yang berada di selain masjid. Terus misalnya niki kan masjid niki masjid, lalu panjenengan ada yang punya rumah di belakang atau di sampingnya. Kalau niku ada tangga di depan panjenengan yang bisa berjalan mengarah ke arah masjid, niku panjenengan sah sholat dari rumahnya. Tapi kalau tangganya di belakang, boten parang. Intinya selama masjid ini penuh, panjenengan tetap selama masjidnya ini kita memuat, tetap langkung utami masuk dan rawuh sholat di masjid. Matur nuwun. Keranten sampun reti siang niki Pak. Sampun reti siang intine napa tasik wonten? Sampun nggih. Mangke ten Kiai Lintu insyaallah banyak yang ahli juga. Enten Gus Maufur, enten Dr. Nurholis Majid, enten Dr. Nasiri niku alhamdulillah kula tepang semua kepada beliau dan beliau juga memiliki kepakaran di bidang fikih. Kula doakan mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat walafiat lan mugi keluarga diparingi keberkahan dalam rezeki, dalam umur, dalam aktivitas dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Amin. Al-Fatihah. Saking kula cekap semanten wonten kalepatan nyuwun ageng pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyuwun ageng pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.